Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah tentang macam-macam idgham, ya. Walaupun sebelumnya kita udah pernah belajar hukum nun mati dan tanwin, yaitu idgham bi gunna, idgham bila gunna, ya kan? Nah, ini yang lainnya, ya, di luar idgham bi gunna, idgham bila gunna, idgham syafawi, ya. Di luar dari tiga ini, di luar dari nun mati dan tanwin dan mim mati, ini ada macam-macam idgham, ya. Macam-macam idgham kali ini kita belajar ada tiga macam, ya. Ada tiga macam. Yang pertama adalah idgham mutamasilain, ya. Idgham mutamasilain, ya. Dua yang sama. Mutamasilain artinya dua yang sama. Idgham artinya adalah idkhal, memasukkan, gitu ya. Mutamasilain, dua yang sama. Apa dua yang sama? Hurufnya dua yang sama, yaitu melebur dua, yaitu pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya, tempat keluar suaranya. Ya, huruf yang pertama dengan huruf yang kedua sama dia. Huruf yang pertama sukun, mati, dan huruf yang keduanya tidak mati atau tidak sukun, tapi hurufnya itu sama, bentuknya sama, makhrajnya. Seperti huruf dal bertemu dengan huruf dal, ba bertemu dengan ba, dan sebagainya. Kalau ada dua huruf yang sama, maka itu nama hukum tajwidnya adalah idgham mutamasilain. Ya, kalau ada dua huruf yang sama, itu disebut dengan idgham mutamasilain. Contoh, qad dakhalu. Nah, nanti bacanya bukan qad dakhalu, bukan. Langsung dimasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua dengan menambahkan tasdid. Ya, jadi bacanya adalah qad dakhalu. Qad dakhalu, bukan qad dakhalu. Ya. Dia bukan qad dakhalu. Jadi bacanya qad dakhalu, qadda. Ini huruf di dalam Al-Qur'an tulisannya seperti ini, namun kita membacanya tidak seperti ini, tapi membacanya seperti ini. Qad dakhalu. Contoh di ayat yang berikutnya, ba bertemu dengan ba. Ba sukun, ba-nya berbaris mati atau berbaris sukun bertemu dengan ba yang berbaris kasroh, ba-nya yang hidup. Ya, maka cara membacanya tidak boleh idrib bi asoka, bukan. Tapi kita membacanya ba-nya jadi satu dan ditambah tasydid. Cara membacanya idrib bi asoka. Ya, ba-nya menjadi satu dengan menambahkan tasydid. Itu disebut dengan idgham mutamasilain, dua yang sama. Nanti kalau ditanya apa arti mutamasilain, artinya dua yang sama. Selanjutnya idgham mutaqarribain. Mutaqarribain artinya dua yang berdekatan. Apa yang berdekatan itu? Yaitu hurufnya. Ya, hurufnya itu, ya, dua yang berdekatan. Berdekatan cara pengeluaran suaranya. Kita jelaskan, idgham mutaqarribain ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya. Ya, sifat dan makhrajnya, sifat hurufnya dan cara pengeluaran hurufnya itu hampir sama, ya, mendekati, ya. Jadi disebut dengan idgham mutaqarribain. Seperti ba bertemu dengan mim, qaf bertemu dengan kaf, to bertemu dengan zal. Ya, contoh nih, ya. Tulisannya di dalam Al-Qur'an itu irkab ma'ana. Nah, ini bukan qalqalah lagi nanti membacanya.
Tetapi yang kita baca seperti ini. Irkam ma'ana. Jadi masukkan dia ke mim dengan menghilangkan huruf yang pertama. Ya, huruf yang kedua ditambahkan tasydid. Jadi membacanya irkam ma'ana. Kita tidak boleh membacanya irkab ma'ana, itu enggak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun dia hurufnya berbeda dengan huruf yang kedua. Tapi ini disebut dengan idgham mutaqaribain. Dua yang berdekatan, yang berhampiran, ya, sifat dan makhrajnya. Makhraj artinya tempat keluarnya suara ba dan ma. Ya, irkam ma'ana. Contoh yang berikutnya, qaf bertemu dengan kaf, ya. Contoh tulisan di dalam Al-Qur'an seperti ini. Ini tulisan di dalam Al-Qur'an seperti ini. Alam nakhluqakum. Nah, ini di dalam Al-Qur'an tulisannya seperti ini. Maka kita membacanya seperti ini. Jadi qafnya huruf pertamanya masukkan ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang kedua ditambahkan tasydid. Ya, ditambahkan tasydid. Jadi cara membacanya adalah alam nakhluqkum. Jadi tidak qalqalah dia. Tidak alam nakhluqakum, tidak. Membacanya qalqalah, tidak qalqalah. Alam nakhluqkum. Gitu ya. Alam nakhluqkum. Selanjutnya yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Ini salah ya nak. Bukan mutamasilain tapi mutajanisain. Idgham mutajanisain. Mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain. Yaitu dua yang sejenis. Arti mutajanisain artinya adalah dua yang sejenis, yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya. Ya, sama keluar suaranya, tempat keluar suaranya sama tapi jenis hurufnya yang berbeda. Ya, contoh seperti ta, to, lam, ro, zal, zo. Ya, ta bertemu dengan to. Ya, tulisan di dalam Al-Qur'annya hamad ta'ifah. Tapi cara membacanya masukkan dia ke huruf yang kedua dengan menambahkan tasydid di huruf yang kedua. Cara membacanya adalah hammato. Jadi tanya nggak usah dibaca lagi. Huruf tanya nggak usah dibaca lagi. Kemudian lam bertemu dengan ro. Lam ro, ya. Cara membacanya adalah kurro. Jadi lamnya dimasukkan, hilangkan, ya. Lamnya dihilangkan langsung ke huruf yang kedua. Huruf yang kedua ditambah dengan tasydid. Jadi cara membacanya adalah kurro, kurrabbi. Walaupun tulisannya adalah kul Rabbi, namun cara membacanya bukan kul Rabbi tapi kurrabbi. Ya, agar dihafal huruf-hurufnya ta, to, lam, ro, zal, zo. Zal bertemu dengan huruf zo. Ayat yang berikutnya zal bertemu dengan zo. Jadi cara membacanya tidak id zolamu, tidak. Masukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Atau hilangkan huruf yang pertama, langsung kita membacanya ke huruf yang kedua. Dengan catatan huruf yang kedua itu ditambah tasydid. Jadi cara membacanya bukan idzolamu, yang benar adalah izzolamu, izzo, ya, izzolamu. Begini cara membaca. Ini disebut dengan idgham mutajanisain. Idgham artinya adalah memasukkan, mutajanisain artinya dua yang sejenis.
Apanya yang sejenis? Yaitu makhrajnya yang sama, namun sifat huruf bentuk hurufnya yang berbeda. Ta bertemu dengan to, lam bertemu dengan ro, zal bertemu dengan zo, yaitu disebut dengan idgham mutajanisain. Ustaz ulangin ya, macam-macam idgham di luar nun mati dan tanwin, di luar mim mati ya. Di luar mim mati dan nun mati dan tanwin ada disebut dengan idgham mutamatsilain, dua yang sama, sama pengeluaran hurufnya, sama bentuk sifatnya. Itu idgham mutamatsilain. Yang kedua idgham mutaqaribain, dua yang berdekatan, huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya, yang hampir berdekatan sifat dan makhrajnya. Sifatnya bentuk hurufnya, makhrajnya cara pengeluaran suaranya. Ba dan mim, kemudian qaf dan kaf ya. Ini disebut dengan idgham mutaqaribain. Dan yang terakhir adalah idgham mutajanisain, yaitu dua yang sejenis. Ya, dua yang sejenis, makhrajnya yang sama, tapi bentuk hurufnya yang berbeda. Ini disebut mutajanisain. Sampai di sini pembahasan kita tentang macam-macam idgham di luar nun mati dan tanwin, di luar mim mati. Ya, disebut dengan idgham ada tiga, idgham mutamasilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.